Raya Fir'ati Persada yang insya Allah senantiasa dirahmati Allah. Kita bersyukur kepada Allah di pagi hari yang sejuk ini masih diberikan nikmat sehat, diberikan umur panjang sehingga kita bisa kembali bertemu dalam suasana sholat subuh berjamaah. Harapan dan doa kita semoga pertemuan semacam ini akan senantiasa mendapat ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada sebuah pernyataan yang disampaikan para ulama untuk bisa bangun mendahului terbitnya matahari itu bukan pekerjaan yang mudah. Artinya orang-orang yang tidak memiliki dasar keimanan dan ketakwaan, bangun sebelum matahari terbit itu merupakan pekerjaan yang berat. Makanya untuk menandai dia itu munafik atau tidak gampang. Kok orang itu nggak bisa bangun sebelum matahari terbit, itu sudah bisa menjadi ukuran dia termasuk minal munafikin. Akhirnya orang berseloroh, kenapa sih Pak kalau pagi hari kalau udaranya terasa sejuk? Dijawab ya karena orang-orang munafik belum bangun. Kalau munafik sudah bangun, udaranya menjadi tercemar. Mereka bangun ngomongnya nggak bisa diikuti. Ketika mimpin ya mimpinya hanya membuat suasana menjadi tidak nyaman. Jadi kalau memilih pemimpin, pilihlah pemimpin yang bisa bangun sebelum matahari terbit. Ini intinya. Yang kedua, manusia beragama pasti dipimpin oleh seorang nabi atau rasul. Jadi sejak Nabi Adam, kemudian Nadab, Nuh dan berikutnya sampai kemudian datang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika umurnya menjelang 100 tahun masih punya istri satu namanya Sarah. Itu ternyata belum dikarunia anak. Maka doa yang dibaca Nabi Ibrahim kepada Allah adalah Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami anak-anak yang soleh. Mirip dengan doanya Nabi Zakaria yang juga mendekati 100 tahun belum dikarunia anak, tapi yang dibaca doanya Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Jadi ungkapan dzurriyyah thayyibah dengan soleh itu maknanya sama. Dan nanti kalau Bapak dan Ibu diundang acara akikah, diminta untuk mendoakan anak, maka pilihannya boleh mengikuti doanya Nabi Ibrahim, juga boleh mengikuti doanya Nabi Zakaria, atau digabung dua-duanya. Doa inilah yang selalu saya tiupkan kepada anak-anak yang diakikahi pada waktu diadakan akikah. Saya punya catatan di villa ini yang dulu anaknya saya tiup itu siapa-siapa, saya punya catatan. Anaknya Pak Krom yang pertama itu saya niup, anaknya Pak Hamami yang pertama juga di antara saya. Ketika Ibrahim belum punya anak, yang dibaca doa itu ternyata Allah justru menjawab dengan jawaban yang tidak sejalan dengan permintaan Nabi Ibrahim. Apa pernyataan Allah? Ibrahim katanya, kalau kamu pengen punya anak, maka yang pertama kali kamu lakukan adalah potong dulu burungmu itu. Justru kita. Jadi Nabi Muhammad ketika menceritakan bagaimana cara kitanya, engkong kita Nabi Ibrahim, para sahabat nanya, Nabi Muhammad jawab, ikhtatana Khalilullah Ibrahim bil kutub. Nabi Ibrahim itu dulu menghitam dirinya dengan pakai kapak. Jadi kutub itu kapak, Bu. Belum ada gunting, belum ada teknologi laser, belum ada teknologi hitam pakai cincin itu. Jadi masih manual pakai kapak. Lah yang motong siapa? Dokternya siapa? Ya dipotong sendiri. Apakah tidak sakit? Ya jangan dibayangin.
pakai kapak. Nabi Ibrahim gelisah luar biasa, yang kemudian Jibril turun, Nabi Ibrahim, untuk mengurangi rasa sakit pada waktu Anda melakukan khitan, maka kumpulkan butiran-butiran es menjelang subuh. Biasanya butiran es itu turun menjelang subuh. Jadi kalau kita berada mendekati musim dingin, waktu itu ada 20 jam, yang paling dingin itu biasanya jam 4 atau jam 5 atau jam-jam seperti ini, paling dingin. Nanti kalau sudah matahari keluar dikit itu sudah agak panas, agak hangat. Akhirnya itu dikumpulin sama Nabi Ibrahim, kemudian dibelebet di situ. Setelah mati rasa baru dipotong. Hitan sudah selesai. Loh, apa sih manfaatnya hitan, nanti akan dijelaskan lain waktu. Tapi yang jelas kita ini wajib hitan, dasarnya summa auhayna ilaika anit tabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Saya nggak hafal di surat berapa ayatnya siapa, tapi nomornya saya nggak hafal. Jadi Nabi Muhammad dan kaumnya mendapat wahyu dari Allah sebagai bentuk penghormatan kepada engkongnya Ibrahim, maka anak-anak laki-laki wajib dihitan. Kalau yang perempuan gimana Pak? Yang perempuan lain waktu saya jelaskan. Hitan perempuan itu istilahnya disebut khifar, manfaatnya apa dan sebagainya nanti akan sampai bab itu insya Allah. Ibrahim hitan juga belum dikaruniai anak, sampai kemudian datanglah perwakilan dari Fir'aun ngabari kalau Fir'aun itu lagi sakit mata. Jadi Nabi Ibrahim itu tidak saja dikenal sebagai seorang rasul atau nabi, tapi juga seorang tabib. Tabib itu jangan disebut dengan istilah dukun, orang yang pintar mengobati. Posisi Nabi Ibrahim ketika itu tinggal di Palestina, kawasan Palestina. Sementara Fir'aun ini tinggal di Mesir. Mesir dan Palestina itu secara teritorial hanya diapit Gunung Sinai. Gunung ini nggak begitu tinggi, sekitar 2.600-an meter dari permukaan laut. Saya pernah sampai ke puncaknya di Gunung Sinai. Jadi di puncaknya ini ada gereja tua dan musola yang dibangun jejer. Orang-orang Eropa, orang-orang ASEAN termasuk Korea Jepang itu sering berziarah ke puncak gunung ini karena ngerasa nabinya, Nabi Musa yang melahirkan agama Yahudi dan Nasrani ini dulu pernah dapat wahyu katanya di tempat itu. Nah, orang Islam juga ke situ. Yang dituju bukan gerejanya tapi ada musola kecil karena dia ingin nampak jelas bagaimana dulu Nabi Musa munajat. Nah, di bawah musola itu ada gua kecil tempat Nabi Musa ngumpet kalau salju turun. Musola baru dibikin belakangan. Orang Eropa ke puncak ini biasanya jalan kaki Pak, dari bawah. Kalau jalan kaki dari bawah itu sampai puncak sekitar 5 jam. Saya bayangin nggak kuat, maka nyewa unta dulu. Naik unta 2,5 jam. Setelah unta nggak bisa naik, baru melanjutin jalan kaki sampai puncak. Dinginnya luar biasa, hampir 2 derajatan ya, sampai puncak. Jadi kalau nggak bawa blanket, selimut itu nggak kuat. Nah, Ibrahim yang tinggal di Palestina didatangi ajudan Fir'aun. Pada saat Ibrahim mau berangkat, Ibrahim berpikir, kalau saya tidak mengiyakan undangan Fir'aun, saya tahu sendiri karakternya Fir'aun itu kayak apa. Pasti saya dianggap orang yang mambil. Tapi kalau saya berangkat dan istriku saya tinggal, yang namanya Sarah, saya khawatir keselamatan istriku di Palestina. Sebaliknya kalau istri saya bawa, saya juga khawatir jangan-jangan istriku dirampas Fir'aun. Dalam keadaan galau luar biasa, kemudian Jibril turun. Ibrahim, ajak saja istrimu menemui Fir'aun, agar Fir'aun nanti tidak merampas istrimu. Bikin saja istrimu cacat tapi tetap cantik. Terus gimana caranya? Dibuat cacat tapi tetap cantik. Telinganya dilubangin kasih tindih. Jadi ibu-ibu, kreasi pertama
ibu-ibu pakai anting-anting. Menurut antropolog dimulai pada kiranya Nabi Ibrahim, yang kemudian para ahli mengkaji kalau itu dasar ngindik yang nyuruh malaikat, pasti ada rahasia medis. Diteliti katanya ada seorang ahli medis yang meneliti salah satu manfaat perempuan ini ditindih. Ini adalah, maaf ya, agak porno sedikit, tapi harus saya jelasin. Boleh. Ini fungsinya untuk mengurangi libido perempuan, sehingga bisa nimbangin suami-suami laki-laki yang umumnya buru-buru. Jadi tindik itu manfaatnya itu selain khitan, khifat bagi perempuan. Itu artinya kalau sekarang ada tren laki-laki juga ditindik, telinganya ditindik, hidungnya tindik, busernya ditindik. Hati-hati ibu dan bapak, jangan sekali-kali nyari menantu lelaki yang banyak tindiknya. Mengapa? Wong satu saja ini libidonya bisa kurang. Kalau di mana-mana ditindik, itu libidonya bisa drop. Yang asalnya laki-laki gagah berubah jadi bencong. Hati-hati. Makanya orang yang banyak ditindik itu kelakuannya nanti akan kemayu. Kemayu itu apa? Kayak perempuan. Oke. Fir'aun diobati sembuh. Fir'aun nawarin, kamu minta hadiah apa? Ibrahim, emas ya saya siapin. Enggak, saya enggak butuh itu. Akhirnya Ibrahim ngasih hadiah berbentuk manusia, perempuan. Fir'aun ngasih hadiah berbentuk perempuan dari kalangan budak, yang kemudian perempuan ini kita kenal dengan nama Hajar. Hajar dibawa pulang, dijadikan istri oleh Nabi Ibrahim, digauli. Jadi kalau disebut amat, budak perempuan itu boleh digauli tanpa membayar mahar. Beda dengan Sarah, istri pertama Ibrahim, karena dia dari kelompok orang-orang merdeka. Ibrahim mengambil Sarah itu dengan membayar mahar. Ini bedanya istri dari orang-orang yang merdeka dengan istri dari strata budak atau amat. Nah, laki-laki dulu sebelum Islam datang itu dia punya istri banyak, poligami dan tidak terbatas, ada yang 9, ada yang 13. Selain punya istri, dia boleh memelihara gundik, melihara selin. Yang ini bisa dibeli di pasar atau dapat dari tawanan perang, boleh digauli tanpa bayar mahar. Hajar dibawa pulang, digauli, hamil. Setelah hamilnya cukup, lahirlah anak laki-laki yang dinamai Ismail. Nabi Ismail. Ketika Ismail lahir, istri pertama Nabi Ibrahim cemburu. Kata si Sarah, Ibrahim, saya nggak mau tahu bahwa istri dan anakmu pergi. Jadi ini yang bapak-bapak harus paham ini. Istrinya Nabi saja itu bisa cemburu ketika suaminya kawin lagi, apalagi dia punya anak, apalagi istrinya orang-orang biasa. Cemburunya lebih gede, Pak. Kalau dia teriak-teriaknya suaranya melebihi suara geledek. Ini wajar. Nah, Ibrahim sebagai suami yang memahami perasaan istrinya, tahu istrinya memperlihatkan sikap tidak senang, akhirnya Ibrahim membawa Hajar dan Ismail dari Palestina dibawa ke selatan. Jadi kalau kita lihat peta, yang atas itu pasti arahnya utara, yang bawah pasti selatan. Nah, dari Palestina terus ke selatan ketemu Madinah, masih terus lagi jalan kurang lebih 500 kilo sampai ketemu Bukit Gundul dekat puing-puing rumah suci. Lah, Bukit Gundul itu sekarang sebutannya apa? Bukit Gundul yang disebut dengan Bukit Sofa, tempat bapak dan ibu memulai sa'i. Posisinya ada di sebelahnya rumah raja atau di sebelah rumah Syekh Azhar. Nah, dari Bukit Sofa itu ibu-ibu bapak-bapak maju sedikit kurang lebih 100-an meter baru ketemu puing-puing rumah suci yang dulu orang Arab menyebutnya adalah Bakkah, yang disebut dengan, yang sekarang disebut dengan Ka'bah. Bakkah itu Makkah, dalam Makkah ada Ka'bah.
Di Bukit Gundul itu Ibrahim naruh istrinya Hajar bersama putranya Ismail yang masih disusui. Sehari masih di situ, 2 hari, 3 hari, nggak nyampe seminggu tiba-tiba Ibrahim pamitan. Istriku katanya, saya diperintahkan oleh Allah untuk segera balik ke Palestina. Nah Hajar sebenarnya tahu Bu, di bawah Nabi Ibrahim itu dalam posisi nggak bawa bekal yang cukup. Dan pada saat Ibrahim nyampe di Mekah, Mekah itu masih sepi luar biasa, nggak ada siapa-siapa. Tapi karena Hajar tahu yang membawa suaminya seorang nabi, Hajar hanya bilang begini, suamiku, kalau engkau memang mau meninggalkan kami berdua atas perintah Allah, lantas apa yang akan engkau titipkan, doa apa yang akan engkau titipkan untuk kami berdua? Ya kata Ibrahim, saya akan berdoa semoga Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, sekarang ini saya tinggalkan sebagian keturunanku di satu bukit gundul dekat Bukit Masjid. Berikanlah anugerah rizki kepada mereka yang rezeki itu datang melimpah ruah ke sini dari segala penjuru. Sebaliknya kalau nanti ada di antara anak cucuku yang ingkar, ya beri rezeki, tapi nanti di akhirat kirim saja ke neraka. Jadi kalau sekarang Bapak dan Ibu ke Mekah melihat bagaimana keadaan Mekah, segala macam makanan buah-buahan melimpah ruah, itu bukan hebatnya Raja Mekah, Raja Saudi, tapi adalah karena doanya Nabi Ibrahim. Nah Hajar nggak menampakkan sebagai istri yang kurang sabar. Bayangkan sekarang kalau ibu-ibu diajak transmigrasi oleh suami ibu ke Irian Jaya, nyampe di Irian Jaya, di sana nggak ada supermarket, bekalnya juga nggak banyak, kemudian suami ibu pamitan ninggalin ibu balik ke Jawa. Kira-kira pernyataan itu apa? Dasar suami kurang ajar, ninggalin saya di sini nggak ada bekal, nggak mau, pasti begitu. Tapi Hajar tidak, karena yakin dengan doa suami. Ibrahim pulang ke Palestina, ketemu istri yang pertama yang bernama Sarah, kemudian atas izin Allah Sarah hamil. Setelah hamil cukup lahir bayi laki-laki yang kemudian dinamakan Ishak. Jadi Ishak itu menurut sejarah yang diceritakan Nabi Muhammad, Nabi Ishak lahir belakangan, lebih muda dibandingkan usianya Nabi Ismail. Makanya orang-orang Yahudi dan Nasrani sering meremehkan orang Islam. Salah satu cara ngolok-ngolok adalah orang Islam itu kan nabinya lahir dari perempuan kalangan Buddha, sementara kami orang Yahudi Nasrani ini lahir dari nabi yang lahir dari perut seorang ibu dari kalangan orang merdeka. Jadi kadang-kadang yang ini dibawa-bawa untuk mendiskreditkan Islam, padahal Islam, Nasrani dan Yahudi itu masih ada hubungan famili karena lahir dari bapak yang sama. Makanya untuk menyatukan Yahudi dan Nasrani serta Islam ketika mereka bentrok, mereka bertikai, alatnya adalah kalimatun sawa. Kalimatun sawa itu sebetulnya Yahudi yang benar, Nasrani yang benar, Islam yang benar. Tiga agama ini mengakui Allah sebagai Tuhan mereka, dan yang namanya Tuhan Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Bukan lagi misalnya dimunculkan konsep Trinitas atau konsep Allah punya anak. Jadi orang Yahudi itu menganggap Allah punya anak, namanya siapa? Uzair. Orang Nasrani juga bilang Allah punya anak, namanya siapa? Isa. Ini yang clean, yang kemudian dikoreksi. Nah setelah Ibrahim meninggalkan Hajar dengan Ismail bekal habis, mulailah drama itu terjadi. Air susu juga sudah mulai nggak keluar. Ismail nangis haus. Sebagai seorang ibu yang memiliki rasa tanggung jawab agar anaknya bisa minum, ini Hajar di tengah siang hari yang terik lari pontang-panting dari sofa, dilihatnya seakan-akan di bukit sebelahnya itu ada air.
yang disebut Bukit Marwah. Nyampe di mana ternyata nggak ada, balik lagi sampai 7 perjalanan. Yang kemudian apa yang dilakukan Hajar ini diabadikan menjadi bagian pada waktu kita haji atau umrah yang disebut dengan sa'i. Nah, ketika kemudian Hajar tidak lagi mendapatkan air di kedua bukit ini, tiba-tiba Ismail dibawa dari Bukit Sofa itu maju sedikit, kurang lebih sepertiganya, ditaruh di situ. Dan pada saat Hajar dalam suasana batin yang luar biasa karena nggak mendapatkan air, tiba-tiba dari kakinya Ismail itu muncul air Zam-Zam, sumber Zam-Zam. Jadi posisinya itu antara Sofa dan Marwah, kurang lebih sepertiga di sebelah kiri. Titiknya ada di situ. Air Zam-Zam ini keluar lama-lama jadi sumur. Karena jadi sumur, burung-burung banyak yang datang. Karena banyak burung yang di sekitar itu menjadi tanda bagi para saudagar yang lewat di sekitar Makkah itu. Kalau di situ ada oase, akhirnya dia datang. Betul, ternyata di situ ada air dan ditungguin seorang perempuan dan bayi laki-laki yang dinamai Ismail. Mereka datang akhirnya minta air, dan minta itu nggak gratis. Boleh nggak saya ngambil air di sini? Boleh. Gantinya apa? Bekal yang dia bawa dia taruh di situ. Yang bawa pisang ya pisang ditaruh, yang bawa kurma ditaruh, bawa gandum ditaruh. Sampai kemudian Hajar dan Ismail untuk memenuhi kebutuhan perutnya, untuk kebutuhan makan, dia nggak perlu pergi ke pasar, datang sendiri seperti yang didoakan Nabi Ibrahim. Nah, karena banyak yang datang, ini menjadi tempat menjadi ramai. Tapi lagi-lagi kekayaan aset yang bernama oase, siapa yang punya? Itu adalah orang yang pertama kali membuat atau yang menemukan. Itu yang punya. Siapa yang datang bayar. Nah, kemudian tanpa terasa berbulan, bertahun, ganti tahun, kurang lebih 12 tahun berikutnya, tiba-tiba Nabi Ibrahim disuruh Allah untuk kembali ke Mekah, nengokin istri dan anaknya Ismail. Ibrahim nyampe Mekah dulu dilihat sampai kok sekarang kami kaget. Terus nanya di mana ya yang namanya Hajar sama Ismail? Oh, di sana. Datanglah, setelah ketemu, pelukan, melepas rindu, kegembiraannya luar biasa. Sehari seminggu, nggak lama kemudian Ibrahim tidur mimpi. Mimpi pertama kata Allah, anakmu Ismail yang sudah kelihatan agak besar harus ada sembelih. Bangun tidur Ibrahim mikir, masa iya sih Allah kok nyuruh saya meskipun melalui mimpi anakku yang selama ini saya tunggu disuruh disembelih. Ini mimpi terjadi pada tanggal 8 Dzulhijjah. Karena Ibrahim ragu, maka tanggal 8 Dzulhijjah disebut Tarwiyah. Jadi Tarwiyah itu biasanya jamaah haji dari Mekah mestinya Pak, itu ke Mina untuk nginep. Tapi karena persoalan sulitnya transportasi, maka tanggal 8 Dzulhijjah ini jamaah haji langsung dibawa ke Arafah. Mimpi yang malam kedua tidur lagi mimpi bersama. Bangun tidur Ibrahim mulai yakin kayaknya ini kok mimpi dari Allah, tapi belum dipotong Ismail. Nah, tahunya Nabi Ibrahim bahwa mimpi itu datang dari Allah, maka tanggal 9 ini kemudian dinamakan dengan Arafah. Arafah itu bahasanya Ibrahim tahu kalau mimpi itu datangnya dari Allah. Itu tanggal 9 Dzulhijjah yang biasanya jamaah haji melakukan wukuf. Nah, malam ketiga mimpi lagi sama, potong. Karena sudah 3 kali mimpinya sama, maka Ibrahim setelah bangun tanggal 10 Dzulhijjah yang disebut dengan nahar. Nahar itu yang mengalirkan darah. Segera ngambil golok diasah. Pada waktu Nabi Ibrahim ngasah golok, Ismail lihat, Bapak, untuk apa itu ngasah golok? Udah sampai mengkilat itu. Berarti udah tajam sekali. Akhirnya sini nak, bapakmu itu mimpi 3 malam berturut-turut.
inni ra'a fil manami anni adbahuka fanzur madza ta'mal. 3 malam nak bapak mimpi, mimpinya aneh Pak. Allah suruh memotong kamu. Bagaimana menurut pendapatmu? Ternyata Ismail sebagai anak yang betul-betul paham bapaknya itu seorang nabi, seorang rasul, dan mimpinya itu pasti hak, bukan bisikan setan. Ismail jawab, ya abatif al-ma tu'maru satajiduni insyaallah minas. Ya Allah, kerjakan mimpi itu. Saya sebagai anak siap untuk disembelih, siap untuk dipotong. Cuman begini Bapak, kata Ismail, biar ibuku nggak kaget, nyembelihnya jangan di sini, agak jauh aja sono. Nah nanti setelah dipotong, bajuku bawa pulang, kasih ibu untuk kenang-kenangan. Jadi istrinya ditelepon, nggak dikasih tahu sama Nabi Ibrahim. Akhirnya berdua ini pergi meninggalkan area di sekitar Ka'bah, jalan ke arah Mina. Kalau bapak dan ibu melewati jalan yang ditutup seng itu jalan kaki paling enggak hanya sekitar 5 atau 6 kilo. Melewati Mahbasjid, lurus, melewati 2 kali terowongan, kemudian Mahbasjid, sudah nyampe ke Mina. Pada waktu Nabi Ibrahim dan Ismail mau motong, tiba-tiba muncul sekelompok manusia yang pura-pura nanya, Ibrahim, Ismail, Anda kok kelihatan buru-buru mau kemana? Ibrahim jawab, saya akan memotong anak saya Ismail. Lah Anda namanya waras atau tidak? Itu anak kan yang kamu minta bertahun-tahun. Sudah dikasih Allah kok malah kamu potong. Ismail ngasih tahu bapaknya, Bapak, itu sebenarnya bukan manusia. Dia adalah setan, jin yang menjelma menjadi manusia, ingin menggagalkan perintah suci Allah agar saya tidak dipotong. Akhirnya Nabi Ibrahim mengambil batu. Setan yang menjelma manusia itu dilempari. Nah, apa yang dilakukan Nabi Ibrahim ini kemudian diabadikan. Salah satu wajib haji pada waktu kita haji adalah melempar jamar. Ada tugu pertama namanya ulang, itu kita melempar 7 butir. Nanti jalan sedikit ketemu tugu yang kedua. Jadi setan itu muncul 3 kali Pak. Yang kedua dilempar lagi, namanya mustok 7 butir. Yang terakhir namanya jumroh akobah atau jumroh kabiro. Disebut akobah itu karena kalau kita lurus itu sampai ke Mekah. Dilempar lagi 7 kali. Jadi jin, iblis mengganggu Nabi Ibrahim dan Ismail pada waktu Ismail akan dipotong, itu muncul 3 kali yang kemudian diabadikan melalui ritual lempar jamarat pada waktu kita haji. Nah, setelah setan jin itu hilang, maka kemudian Ismail siap-siap dipotong. Bismillahirrahmanirrahim. Pada waktu sudah mau dihujamkan pisau itu, tiba-tiba Ismail hilang dan diganti kibas yang besar. Jadi seperti inilah gambaran. Lupa apakah itu enggak termasuk mitos? Mana ada orang tiba-tiba pindah dalam waktu sekian detik dan kemudian diganti dengan domba kibas? Dijawab, memang dalam praktek keagamaan itu ada yang kadang-kadang dibumbui dengan mitos. Saya punya bukunya, nanti silakan dibaca, judulnya Al-Mihyal Al-Arabi Al-Mansub ila Hadisir Rasul, ditulis oleh Munsif Al-Jazar. Bukunya setebal ini Bu. Saya baru baca seperempatnya. Bahasa Arab, tapi bahasa Arabnya tidak yang sulit dipahami, mudah dipahami. Ya ini tidak termasuk mitos, ini fakta. Bahkan untuk mengabadikan bagaimana dulu Nabi Ibrahim menyembelih putranya Ismail, maka pada saat Nabi Ibrahim diganggu setan, mereka muncul kemudian dilemparin batu. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim itu diabadikan melalui wajib haji yang disebut melempar jamar. Hanya saja kadang-kadang begini, orang-orang Afrika itu hati-hati Bu ya.
pada waktu melempar jamar, karena yang dibayangkan yang dilempar itu setan, dia ngambil kerikilnya itu nggak kecil-kecil, gede-gede. Nah kenapa ngambil batu yang gede? Biar setannya cepat mati ya. Nggak paham kalau setannya sudah berubah jadi dirinya yang setanan. Bahkan batu sudah habis, nggak terima, itu payung yang dibawa dilempar juga. Anggap saja ini tombak, lempar. Payung dari lempar, sendal diambil buat lempar. Ini banyak orang-orang yang salah paham. Yang sebetulnya kita lempar jamar itu sekedar mengenang apa yang dulu dilakukan Nabi Ibrahim dan Ismail pada waktu ngusir setan. Bahkan yang benar pada waktu kita lempar jamar itu bukan karena yang dibayangin setan, tapi kita sadar kalau dalam diri kita itu ada sifat-sifat syaitonia yang harus dibuang. Makanya orang yang haji betul-betul mabrur atau tidak itu lebih banyak diukur di sini. Kalau ada orang sadar bahwa dalam dirinya ada sifat-sifat syaitonia yang harus dibuang, mestinya pada waktu dia ngumpulin 70 butir batu itu sekaligus dia membuat daftar keburukan-keburukan dalam dirinya. Yang pertama, saya itu kok merasa paling ini paling ini nanti yang akan tak buang kedua. Yang kedua, saya itu gak bisa bangun subuh. Yang kedua ditulis. Yang ketiga, saya itu suka begini, yang jelek-jelek. Nah pas lempar jamar, lempar batu, Bismillahirrahmanirrahim, sambil dibayang ya Allah disaksikan batu ini, maka sifat tercela saya yang pertama saya buang. Bayangkan kalau seluruh jamaah haji dia punya daftar sifat tercela sebanyak 70 dan kemudian itu dibuang pada saat dia lempar jamar, insya Allah nggak bakalan ada orang yang pulang dari haji kemudian masih menjadi penjahat, menjadi koruptor, menjadi tukang tipu. Mengapa? Sifat korupsinya, tukang nipunya, jahatnya itu sudah dibuang bersamaan dengan membuang batu. Sebetulnya adanya kesalahan. Jadi itu hanya biasa, hanya analogi. Nah, selesai Nabi Ibrahim memotong anaknya yang diganti bebas, Ibrahim balik lagi ke Mekah, sampai kemudian jadilah Mekah itu ramai dan jadilah saat itu ibadah haji yang sebetulnya sudah diawali sejak Nabi Adam, rukunnya, wajibnya menjadi makin bertambah seperti yang sekarang kita lakukan. Yang diajarkan Nabi mengacu kepada praktek-praktek yang dilakukan Nabi Ibrahim dan Nabi Adam. Jadi sebetulnya bangunan kuno pada waktu Nabi Ibrahim nyampe Mekah berbentuk fondasi. Nah terus kok bentuk fondasi dulu yang bangun pertama kali Ka'bah itu siapa? Yang bangun adalah Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu ketika dilempar ke dunia, tobat sampai berhari-hari sampai 100 tahun, tobatnya baru diterima, kemudian ketemu isinya Hawa di padang Arafah di bukit Jabal Rahmah itu, kemudian dia minta izin kepada Allah untuk bikin bangunan Ka'bah, mengenang dulu-dulu dia bisa tawaf bersama malaikat. Ka'bah jadi, kemudian Adam tawaf di situ. Setelah Adam wafat diganti Nabi berikutnya, karena di Mekah itu sering banjir. Pada saat Nabi Ibrahim datang itu Ka'bah tinggal fondasinya, kemudian dipugar pertama kali oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Jadi sejarah Islam yang melahirkan Nabi Muhammad itu sejarahnya panjang, nggak bisa dilepaskan dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, karena dari Nabi Ismail inilah nanti hanya menurunkan satu Nabi yang bernama Nabi Muhammad. Sementara Nabi Ishak, dari Ishak lahir Yakub, dari Yakub punya anak salah satunya Yusuf, dari Yusuf lahir lagi Nabi, siapa anaknya Yusuf? Nabi Sulaiman atau Daud dulu, dan seterusnya. Nah kenapa? Pertanyaannya, kok kemudian tempat suci itu satu ada Mekah, kemudian ada Palestina, ada Madinah. Nabi bahkan mengatakan la tusyaddu bihal illa salah satu masjid. Masjid-masjid yang sunnah diziarah itu ada 3. 1 Masjidil Haram, 2 Masjid Nabawi, 3 Masjidil Aqsa. Yang Masjidil Haram sholat di situ dilipatkan 100.000 kali,
di Masjid Madinah 1000 kali, yang Masjidil Aqsa ada yang bilang 500 kali, ada yang bilang 50 kali. Mengapa? Masjidil Aqsa itu yang bangun siapa? Dijawab, kalau Ka'bah di mana kita sholat dapat keutamaan 100.000 kali, itu yang bangun Nabi Adam dan dibukar Ibrahim dan Ismail. Wajar kalau lipatnya 100.000 kali. Sementara Masjid Nabawi yang di Madinah itu yang bangun Nabi Muhammad. Kemudian Masjidil Aqsa yang di Palestina itu yang bangun adalah Yakub, Nabi Yakub, yang tidak lain cucunya Nabi Ibrahim dari Ishak. Ibrahim, Ishak, Yakub kurang lebih 80 tahun setelah Nabi Ibrahim dan Ismail membongkar Ka'bah. Lupa kalau kita ke Palestina, ke Masjidil Aqsa yang dikategorikan alladzi barakna haulahu. Tempat itu diberkahi, itu ukurannya apa? Bangunan yang kubahnya dicat warna kuning itu atau yang dikelilingi tembok? Ulama sepakat tempat yang diberkahi yang ada di masjid, yang di Aqsa itu tidak ukurannya bukan masjidnya tapi bangunan yang dikelilingi tembok. Saya nggak tahu sekarang ini bisa masuk tidak. Asal Bapak masuk di situ, insya Allah nanti termasuk mendapat keutamaan. Jadi nggak harus berada dalam masjidnya. Jadi tempatnya, 3 tempat ini sudah diziarahi. Terus bagaimana kemudian perkembangan sejarah berikutnya? Kakeknya Nabi Muhammad Abdul Muthalib, kemudian lahir Abdullah, kemudian lahir Nabi Muhammad. Ini nanti akan saya lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Jadi sejarahnya kita akan lihat di situ. Nah, pertemuan berikutnya nanti saya akan memulai menceritakan kakeknya Nabi itu siapa, bapaknya Nabi itu siapa, kemudian ibunya Nabi Aminah itu siapa, kemudian mitos-mitos yang ditulis para ahli padahal itu bukan termasuk bagian agama. Nabi Muhammad katanya lahir tahun gajah itu seperti apa, Abraha itu siapa, nanti akan saya lanjutkan pertemuan kedua. Setelah itu baru nanti bicara bagaimana sejarah munculnya Islam sampai menjadi fikih. Ini perlu saya arahkan biar kita mendapatkan pemahaman ini. Baik, mungkin sudah cukup, masih ada waktu 10 atau 15 menit pada kalian yang ingin menambahkan atau bertanya, saya persilakan. Bapak, Ibu, mungkin ada pertanyaan? Iya, silakan. Sebutkan namanya. Iya, Pak. Waalaikumsalam.